Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nuryanti dengan NIM 2516040028. Saya berasal dari kelas Aksya'a. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Ilva Henry, MAG. Pada video ini, saya akan membahas tentang Jam'ul Quran, yaitu proses pengumpulan atau penyusunan Al-Quran. Pertama, mari kita pahami dulu pengertiannya. Secara bahasa, kata jam'ah berasal dari kata jama'a, yajma'u, dan jam'an, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan secara istilah, Jam'ul Quran adalah proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk mushaf. Tujuannya adalah agar Al-Quran tidak tercecer dan tetap terjaga keasliannya, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pertama, Jam'ul Quran pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan metode hafalan dan metode tulisan. Pada metode hafalan, setelah menerima wahyu dari Allah, Nabi langsung memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafalkannya segera. Dalam beberapa riwayat, para sahabat menghafal dan mempelajari 5 ayat Al-Quran, dan sebagian riwayat menyatakan bahwa 10 ayat setiap mereka berkumpul. Setelah itu, para sahabat juga memahami makna dari setiap ayat tersebut. Hal ini menandai awal dari hufaz atau para penghafal. Orang Arab juga memiliki memori yang kuat secara biologis. Mayoritas orang Arab tidak dapat menulis atau membaca. Pada masa Rasulullah, ada 7 orang hufaz yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari melalui 3 riwayat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqal, Abu Dardar, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid bin Sakan. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran dengan metode tulisan. Rasulullah memanggil sahabat yang dikenal pandai menulis seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Ketika ayat turun, Rasulullah memerintahkan mereka menuliskannya dan menunjukkan di mana tempat ayat tersebut dalam surat yang mereka tulis pada pelepah kurma, lempengan batu, kulit, dan tulang binatang. Pada masa Rasulullah, Al-Quran belum dikumpulkan menjadi satu mushaf. Urutan ayat dan surat ditentukan langsung oleh Nabi dengan petunjuk malaikat Jibril. Yang kedua, Jam'ul Quran pada masa Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah, terjadi perang Yamamah, yang dimana banyak para penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab khawatir Al-Quran akan hilang, lalu mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar dikumpulkan menjadi satu mushaf. Abu Bakar setuju dan menugaskan Zaid bin Thabit memimpin dalam pengumpulan. Zaid sangat teliti, ia hanya menulis ayat jika ada 2 bukti, berupa hafalan dari sahabat yang terpercaya dan tulisan yang ditulis di masa Rasulullah. Hasil pengumpulan ini disimpan oleh Abu Bakar lalu berpindah ke Umar bin Khattab, dan setelah itu ke Hafsah binti Umar. Dan yang ketiga, Jam'ul Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman ini, Islam telah menyebar ke berbagai wilayah seperti Irak, Syam, dan Mesir. Namun, perbedaan dialek bacaan mulai menimbulkan perbedaan cara membaca atau qiraat. Dengan ini, Utsman bin Affan khawatir akan timbul perpecahan, lalu membentuk panitia penyalinan mushaf berdasarkan mushaf Hafsah atau hasil Abu Bakar. Tim ini juga dipimpin oleh Zaid bin Thabit bersama Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Harith. Setelah mushaf standar selesai, salinannya dikirim ke berbagai daerah, dan mushaf lain yang berbeda dibakar untuk menghindari perbedaan bacaan. Mushaf inilah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani, yang menjadi dasar Al-Quran yang kita baca sampai sekarang. Nah, itulah penjelasan mengenai Jam'ul Quran. Dari proses ini, kita bisa melihat betapa besar usaha para sahabat dalam menjaga Al-Quran agar tetap murni dan terpelihara. Sebagai umat Islam, kita harus ikut menjaga kemurnian Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.